Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai Gema Cermat Tanya 5O. Apa sih Gema Cermat itu? Gema Cermat merupakan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat sebagai upaya bersama pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan benar. Ketika Anda mendapatkan obat, ayo cerdas dengan tanya 5O. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 11. Yang pertama, Rosalina Yunindra. Yang kedua, Latifah Nurasana. Yang ketiga, Mafirani Ayuningrum. Yang keempat, Futna Nova. Dan yang kelima, Dila Amalia. Selanjutnya, yuk langsung saja simak penjelasan dari kami. Kesalahpahaman penggunaan obat tanpa petunjuk yang tepat dapat mengakibatkan terapi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, tanyakan obat Anda pada apoteker. Malu bertanya, bisa nggak sehat-sehat? Karena penggunaan obat harus tepat dan nggak boleh dibuat-buat. Ketika Anda mendapatkan obat, ayo tanya 5O. Penggunaan obat secara tepat akan membuat sehat dan selamat. Dalam hal ini, pasien wajib memperhatikan pemilihan obat, karena pasien berhak memilih obat. Bagaimana cara memilihnya? Agar dapat memilih obat yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan, masyarakat wajib tahu beberapa hal penting dalam memilih obat yang akan digunakan. Yang pertama, cek kandungan zat berkhasiat, bukan merek obatnya. Yang kedua, cek apakah pasien memiliki riwayat alergi atau sensitif terhadap obat tertentu. Yang ketiga, pastikan untuk mengetahui apakah kondisi pasien sedang hamil atau berencana hamil, karena beberapa obat mempengaruhi janin dan menyebabkan cacat pada bayi. Yang keempat, pastikan pasien tidak dalam kondisi menyusui, karena beberapa obat dapat masuk dalam ASI dan menimbulkan efek buruk pada bayi. Yang kelima, perhatikan bentuk sediaan obat. Pilihlah yang paling sesuai untuk digunakan dengan baik dan benar. Yang keenam, cek kondisi pasien, apakah sedang menggunakan obat atau tidak, karena dikhawatirkan obat yang sedang digunakan dapat berinteraksi dengan obat yang lainnya. Selain itu, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat bebas. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat bebas, yang pertama, pasien memastikan kemasan dalam kondisi baik dan utuh. Yang kedua, pasien memastikan kelengkapan informasi pada kemasan. Yang ketiga, pasien memperhatikan tanggal kadaluarsa dan nomor izin edar obat. Sedangkan hal penting yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat keras adalah yang pertama, pasien memastikan kelengkapan informasi dalam etiket, seperti nama pasien, tanggal, dan aturan pemakaian. Yang kedua, pasien juga memastikan tanggal kadaluarsa dari obat yang diberikan. 5O yang selanjutnya adalah obat ini apa nama dan kandungannya. Nama obat pada kemasan dapat berupa nama generik saja atau nama dagang. Diikuti nama zat berkhasiat. Nama generik adalah nama zat berkhasiat di dalam obat. Kandungan obat dapat terdiri dari satu jenis obat atau beberapa obat. Komposisi biasanya mencantumkan nama generik atau nama kimia dari obat. Jadi, dari 5O ini diharapkan seseorang dapat mengetahui dan mengenali jenis obat apa yang akan dikonsumsi. Selain itu, diharapkan pula seseorang dapat memahami obat tersebut termasuk obat generik atau bukan, atau termasuk obat golongan keras atau obat bebas, dan apa kandungan dalam obat tersebut. Jika obat menggunakan nama dagang, diharapkan masyarakat memahami bahwa beberapa nama dagang yang berbeda dapat memiliki kandungan yang sama, sehingga masyarakat dapat memahami bahwasanya khasiat obat ditentukan oleh zat berkhasiat yang dikandung di dalamnya, bukan oleh merek dagangnya. Hal ini juga dapat meluruskan mispersepsi tentang obat generik yang dikatakan
kurang berkhasiat dibandingkan obat dengan merek dagang. Selanjutnya, obat ini apa sih khasiatnya? Kita bahas dulu yuk, apa sih khasiat itu? Khasiat atau indikasi adalah efek positif yang telah terbukti dan diharapkan muncul pada suatu pengobatan. Khasiat obat berasal dari kandungan zat berkhasiat atau komposisi, bukan dari merek obat. Nah, tujuan suatu pengobatan dengan menggunakan obat tertentu dapat tercapai jika obat diberikan sesuai indikasi. Masyarakat atau pasien diharapkan dapat memahami indikasi atau khasiat dari obat yang dikonsumsi. Nah, sekarang kita bahas yuk tentang 5O yang selanjutnya, yaitu obat ini berapa sih dosisnya? Dosis merupakan takaran untuk menghasilkan khasiat yang diharapkan pada satu kali penggunaan atau interval waktu yang telah ditentukan. Dosis selalu disesuaikan dengan usia, berat badan, tingkat keparahan penyakit, dan tujuan pengobatan. Penggunaan melebihi dosis yang dianjurkan dapat menimbulkan keracunan. Efek yang dihasilkan oleh suatu obat di dalam tubuh juga tergantung pada dosis yang digunakan. Obat yang diberikan dengan dosis berlebih dapat melampaui ambang batas keamanan, sedangkan dosis kurang dapat menyebabkan efek terapi tidak tercapai. Masyarakat disarankan agar mengonsumsi sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter, apoteker, maupun sesuai dengan aturan penggunaan pada brosur suatu obat. Selanjutnya, mengenai obat ini bagaimana sih cara menggunakannya? Berikut ini penjelasannya. Cara penggunaan obat atau cara pakai disesuaikan dengan bentuk sediaan obat, informasi tambahan yang diberikan, dan kondisi khusus yang dibutuhkan. Aturan pakai meliputi 1. Lama pemakaian obat atau durasi. Yang kedua, berapa kali obat digunakan dalam satu hari atau yang biasa disebut dengan frekuensi. Misalnya, 3 kali sehari, artinya obat diminum setiap 8 jam. Aturan pakai berdasarkan bentuk sediaan. Bentuk sediaan tablet dan kapsul, aturan pakainya yaitu dengan cara ditelan dengan bantuan air minum menggunakan air putih. Untuk sirup, suspensi atau emulsi, aturan pakainya yaitu kocok dahulu suspensi atau emulsi sebelum diminum. Kemudian, gunakan sendok takar, pipet takar, atau tutup takar sesuai dengan dosis dan cara pakai. Perhatikan dengan baik volume pada sendok ataupun tutup takar untuk mendapatkan dosis yang tepat. Kemudian untuk sirup kering, aturan pakainya, sirup kering dilarutkan dahulu dengan air matang sesuai dengan volume yang ditentukan. Kemudian digunakan sesuai dengan takaran. Untuk salep, aturan pakainya yaitu dioleskan pada tubuh bagian yang sakit. Kemudian untuk suppositoria, aturan pakainya, suppositoria dimasukkan ke dalam anus. Untuk obat tetes mata, cara aturan pakainya yaitu obat tetes mata diteteskan secara tegak lurus pada kelopak mata yang sakit. Lalu obat ini apa sih efek sampingnya? Berikut ini penjelasannya. Efek samping sendiri adalah setiap kemungkinan efek tambahan obat yang bersifat merugikan. Maka dari itu, bacalah dengan teliti informasi yang tertera pada brosur obat atau pada kemasan obat. Selain efek samping, penggunaan obat juga dapat memunculkan kejadian yang tidak terduga. Maka, gunakan obat sesuai dengan petunjuk. Dan jika ragu, dapat ditanyakan pada dokter dan apoteker. Selain itu, kita juga harus mengetahui mengenai penggolongan obat. Penggolongan obat ini didasarkan atas beberapa hal. Yang pertama yaitu berdasarkan nama. Penggolongan obat berdasarkan nama dibagi menjadi 3. Yang pertama, obat paten. Obat paten merupakan obat yang masih memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh produsen hak paten. Nama obat diedarkan dengan nama paten atau merek dari produsen. Yang kedua, yaitu obat generik.
Obat generik merupakan obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandung atau zat aktifnya. Dan yang ketiga yaitu obat generik bermerek. Obat generik bermerek merupakan obat generik yang menggunakan nama dagang dari produsen. Nah, persamaan dari obat paten, obat generik, dan obat generik bermerek ini adalah khasiat dan kandungannya yang sama. Kemudian, penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan. Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan terdiri dari yang pertama, bentuk sediaan padat seperti tablet, kapsul, pil, serbuk, suppositoria, dan ovula. Yang kedua, bentuk sediaan semi padat seperti salep, krim, dan gel. Yang ketiga, bentuk sediaan cair seperti sirup, suspensi, eliksir, infus, injeksi, obat tetes, dan emulsi. Dan yang terakhir, bentuk sediaan gas seperti inhalasi, aerosol, dan turbohaler. Berikutnya adalah penggolongan obat berdasarkan cara penggunaannya. Berdasarkan saluran atau organ tubuh tempat dilalui obat, obat dapat digolongkan menjadi yang pertama, yaitu obat dalam. Obat dalam adalah obat yang penggunaannya dengan cara ditelan, yaitu melalui mulut atau saluran cerna. Contoh dari obat dalam adalah tablet, kapsul, pil, dan sirup. Yang kedua adalah obat luar. Obat luar adalah obat yang penggunaannya dengan cara tidak ditelan atau tidak melalui mulut, dan pengaplikasiannya pada bagian luar tubuh seperti kulit, mata, dan telinga. Contoh dari obat luar adalah salep kulit, salep mata, injeksi, suppositoria, obat tetes mata, dan obat tetes telinga. Pada saat penggunaan obat, yang perlu diperhatikan adalah hindari menggunakan obat dalam untuk bagian luar badan ataupun sebaliknya, dan jangan menelan obat luar. Selanjutnya adalah penggolongan obat berdasarkan penandaan. Berdasarkan tingkat keamanan dan cara memperolehnya, obat dibedakan dengan tanda logo berwarna tertentu pada kemasan, yaitu yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa adanya resep dokter. Biasanya, pada kemasan terdapat logo lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas adalah sebagai berikut. Nah, yang kedua, ada yang dinamakan obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini merupakan obat keras, namun masih dapat dibeli tanpa resep dokter. Pada kemasannya, terdapat logo lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, ini ada contohnya, yaitu obat CTM yang merupakan obat anti alergi. Selanjutnya, ada juga yang namanya obat keras. Obat keras hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasannya, terdapat logo lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, dan ada huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Nah, ini ada contohnya, yaitu obat ranitidin yang merupakan obat MAH. Selanjutnya, ada obat psikotropika. Psikotropika ini termasuk obat yang keras dan berkhasiat untuk mempengaruhi susunan saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan mental serta perilaku dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Penggunaan obat ini diawasi sangat ketat dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada kemasan, terdapat logo lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan ada huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Selanjutnya yang kelima yaitu narkotika. Narkotika adalah obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Penggunaan obat ini diawasi sangat ketat
dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada kemasan, terdapat logo tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi warna merah. Berikut ini contoh dari obat golongan narkotika. Yang terakhir yaitu berdasarkan efek farmakologi. Berdasarkan efek farmakologi, obat digolongkan menjadi beberapa golongan berdasarkan cara kerja obat tersebut. Misalnya, antipiretik, yaitu obat penurun panas. Analgesik, yaitu obat untuk meredakan nyeri. Antihipertensi, yaitu obat untuk menurunkan tekanan darah, dan masih banyak lagi. Dari beberapa informasi yang kami sampaikan, kami mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan obat secara tepat, membaca informasi dengan cermat pada kemasan atau brosur obat. Selalu ingat untuk bertanya dan tanyakan informasi kepada apoteker. Tanya obat, tanya apoteker. Berikut adalah video pemaparan mengenai 5O yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk selalu cerdas dalam menggunakan obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.